Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, agar supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah mata Allah, supaya berkah pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dulu. Baik, sebelum kita mulai, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Atau mau ganti lagu? Lagu apa? Yang lagu-lagu nasional, supaya kita tumbuh jiwa nasionalnya kita. Lagu apa? Garuda Pancasila. Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan dipimpin ketua kelasnya. Atau yang lain? Mau lagu apa? Silakan. Lagu Indonesia Raya saja kalau begitu. Silakan pimpin ketua kelasnya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi payung hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kenapa loyo sekali? Kenapa loyo sekali? Oke, kalau begitu kita cek semangatnya dulu ya, supaya jangan ngantuk. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, semangat ya. Oke, sampai tidak hadir ini. Yang tidak hadir siapa? Siapa? Iksan. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit apa? Sakit kepala. Sudah izin sama ketua kelas? Demam. Nah, nanti yang dekat rumahnya siapa? Dengan rumahnya Iksan, siapa yang dekat rumahnya? Nanti dijenguk ya? Jenguk ya? Jenguk supaya ada semangatnya temannya biar cepat sembuh. Supaya nanti kita bisa sama-sama lagi ke sekolah ya. Iksan. Rasti minggu lalu tidak masuk ya? Kenapa tidak masuk? Sakit, katanya ketua kelas sakit. Sudah izin kan sama ketua kelas? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran,
kita ngobrol-ngobrol dulu ya, biar pada semangat. Dulu kan pada awal belajar pada awal kelas 7 pas baru masuk, Pak Guru kan pernah bertanya terkait cita-citanya kalian. Ya, ada yang jadi guru, menjadi polisi, ya. Siapa yang jadi polisi? Jadi polwan. Nusril mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa Nusril? Jadi apa? Jadi pilot. Wah, mantap. Kalau yang lain? Ilham mau jadi apa Ilham? Jadi polisi. Yang lain? Ada yang tidak punya cita-cita? Ada yang tidak punya cita-cita? Yang diam-diam berarti tidak punya cita-cita ya? Nah, jadi kita itu harus punya cita-cita. Cita-cita itu bisa memberikan kita motivasi untuk lebih baik lagi ke depan, ya. Nah, contoh misalkan kita mau ke pasar kan ada motivasi, toh? Contoh kita mau ke pasar, motivasinya apa? Ingin belanja, ya. Terus misalkan orang tuanya kalian pergi melaut, itu cita-citanya apa? Motivasinya apa? Untuk mendapatkan ikan. Nah, iya, untuk mendapatkan kepiting. Jadi semua yang kita lakukan itu kalau ada motivasinya, maka kita akan bekerja lebih giat. Ke sekolah motivasinya mau mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Jadi kalau misalkan ke sekolah terus tidak bawa pulang ilmu, kita merasa rugi. Nah, jadi usahakan pulang dari sekolah harus ada yang dibawa pulang. Tentunya adalah ilmu. Ya? Paham ya? Masih ingat kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, maka ketika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya? Artinya apa? Artinya kalau kita gantungkan cita-cita kita setinggi-tingginya, kalau kita jatuh, pasti kita jatuh di tempat yang tinggi. Misalkan saya ceritanya ingin jadi profesor, ingin jadi dosen, guru besar. Nah, tiba-tiba kepeleset jadi guru, nah masih tinggi, masih lumayan ya. Saya ingin jadi jenderal nanti, jenderal bintang 4, kepeleset jadi perwira, tidak apa-apa, masih tinggi ya. Ya, paham? Paham ya? Jadi harus ada cita-cita. Oke, gitu ya. Jadi kita hidup itu harus punya cita-cita. Mau ke pasar harus punya cita-cita, motivasinya harus ada. Terus mau ke laut harus punya cita-cita, ya. Kalau menurut Raffi Ahmad dia tidak mau jadi bintang, dia tidak mau jadi bulan, dia tidak mau jadi matahari. Karena katanya kalau jadi bintang masih ada yang lebih terang, yaitu bulan. Dia tidak mau jadi bulan karena masih ada dia disinari oleh bulan. Kan apa yang menyinari bulan? Matahari. Nah, jadi begitu kata Raffi Ahmad. Dia juga tidak mau jadi matahari karena kalau jadi matahari katanya pas malam dia akan tenggelam. Tapi dia maunya jadi langit karena dengan dia jadi langit dia menjadi pusat dari semua aktivitas yang ada di tata surya. Dia menaungi semuanya, bulan dia taungi, matahari dan bintang-bintang. Ya, paham ya? Oke, materi kita minggu lalu masih ingat terkait dengan faktor pendorong dan penghambat ya? Pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Masih ingat faktor pendorong apa saja? Pak kemarin faktor struktural. Yang kedua faktor sosial. Yang ketiga faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, terus apa lagi? Kalau faktor penghambatnya, ingat kemiskinan, diskriminasi. Yang terakhir stereotip gender. Oke, itu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke, sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, Pak Guru mau tanya dulu. Siapa di sini yang ada anggota keluarganya jadi polisi atau tentara? Ada ya? Akhirnya banyak ya? Ada 4 orang? Ada juga? Apa kakaknya jadi apa? Jadi Polwan? tentara. Oh, udah 2 orang? Tugas di mana? Di Kendari. Oh, di Kendari. Kalau yang lain? Jadi apa? Polisi? Di Kendari juga tugasnya?
Wah, banyak ya. Ya. Jadi jadi itu namanya saluran mobilitas sosial. Dengan dia menjadi anggota TNI atau Polri itu namanya saluran mobilitas sosial. Kemudian kira-kira setelah dia jadi anggota polisi dan anggota tentara TNI, apa kira-kira dampaknya bagi dia? Ada yang tahu? Apa kira-kira dampaknya setelah dari dia seorang anggota sipil, masyarakat sipil biasa, kemudian menjadi anggota TNI Polri? Apa dampaknya? Ada yang tahu? Mobilitas sosial. Dampaknya apa untuk mereka? Nah, maka itu materi kita pada hari ini adalah mengenai saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Nah, jadi materi kita hari ini bagian saluran dan dampak mobilitas silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya semua. Silakan dikeluarkan HP-nya. Rasti, HP-nya di atas meja. Sudah? Sudah? Sudah semua HP-nya? Nah, kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini oke, tujuannya dulu. Slide pertama, tujuannya apa saja? Tujuan belajar kita hari ini? Mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, yang kedua, menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat dengan baik. Menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, menemukan saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Ya, menemukan contoh mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Keempat, ya. Selanjutnya, kelima, menganalisis dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan seseorang. Ya, selanjutnya, menganalisis dampak negatif mobilitas sosial terhadap kehidupan seseorang atau sekelompok dalam masyarakat dengan tepat. ya, selanjutnya, menyajikan hasil analisis mengenai jenis saluran-saluran mobilitas sosial dengan masyarakat dengan benar. menyajikan hasil analisis. Terakhir, Menyajikan hasil analisis mengenai dampak negatif mobilitas sosial di lingkungan sekitar dengan benar. ya, jadi sebentar kita materi belajar kita hari ini masih diskusi ya, masih seperti minggu lalu. Teknik penilaiannya pun masih sama, ya. Teknik penilaiannya adalah penilaian keterampilan, sikap dan pengetahuan. Nah, jadi sebentar kita lihat lagi bagaimana keaktifannya dalam diskusi, bagaimana dia menerima pendapat temannya, bagaimana dia mengemukakan pendapatnya, bagaimana dia mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian bagaimana terkait dengan jawabannya, kebenaran jawabannya, ketepatan dan kebenaran jawabannya. Ya, selanjutnya silakan disimak videonya yang ada di HP-nya di slide berikutnya. Silakan. Video terkait dengan saluran dan dampak mobilitas sosial. Oke, silakan disimak videonya. Nah, nanti setelah disimak videonya, nanti silakan dicatat informasi-informasi yang dianggap penting. Contohnya saluran mobilitas sosial itu ada berapa?
Kemudian apa saja dampak positif mobilitas sosial? Apa saja dampak negatif dari mobilitas sosial? Silakan dicatat. Kalau ada informasi yang dianggap penting, silakan ya. Fokus ya, fokus ke videonya. Fokus ke videonya ya, fokus ke videonya. Nanti kalau misalkan ada informasi yang dianggap penting, silakan dicatat ya. Sudah? Fokus ya, fokus. Fokus ke videonya.
Sudah? Oke, sudah? Sudah? Oke, sekarang silakan dibuka handout yang sudah dikirim. Silakan dibuka handoutnya. Handout yang ada di HP-nya, yang sudah dikirim, ada di HP-nya. Silakan dibuka handoutnya. Handout atau materi pembelajaran ya, sudah dikirim di HP-nya. Sudah? Oke, sekarang kita lihat saluran mobilitas sosial ada berapa dari video dan handout yang sudah kalian baca. Ada berapa? 7. Apa saja? Pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, Ya. organisasi agama, lembaga keamanan, lembaga angkatan, perserikatan atau militer. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat apa? Pendidikan. Apa yang pertama? Pendidikan. Pendidikan. Kenapa pendidikan bisa menjadi saluran mobilitas sosial? Ini biasa pendidikan ini menjadi saluran yang banyak ditekuni oleh kebanyakan orang untuk melakukan mobilitas sosial. Ya, contoh, dia orang tuanya hanya tamatan SD, anaknya bisa sampai S3. Nah, itu menjadi saluran mobilitas sosial lewat pendidikan, ya. Kemudian yang kedua. Organisasi politik. Yang kedua? Organisasi politik. Apa? Organisasi politik. Orang kalau mau jadi anggota DPR harus punya partai politik, harus punya kendaraan politik, namanya partai politik. Nah, setelah dia terpilih menjadi anggota DPR, dia akan mengalami namanya mobilitas sosial, ya. Mobilitas sosial apa namanya? Mobilitas sosial, nah, naik ya. Kalau orang biasa jadi anggota DPR. Kemudian saluran yang ketiga apa? Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi. Nah, ini biasanya orang yang punya perusahaan, ya, itu ada organisasinya. Nah, mereka bisa meningkatkan status sosial mereka melalui perusahaan-perusahaan yang mereka bangun dari kecil, ya. Kemudian selanjutnya organisasi profesi atau keahlian. Contoh guru itu organisasi profesinya dia ada PGRI dan lain sebagainya. Kalau dokter dia ada organisasinya Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi orang bisa meningkatkan status sosialnya melalui saluran organisasi profesi. Selanjutnya organisasi keamanan. Organisasi keagamaan. Ya, contoh misalkan
tamat SMA pergi sekolah di pesantren, mondok ya. Setelah itu jadi ustadz. Nah, setelah dia jadi ustadz, tentu status sosial di masyarakat akan berubah ya. Dia akan menempati posisi tertentu di masyarakat, bisa jadi imam, bisa jadi khatib ya, bisa mengurus yayasan ya. Selanjutnya apa lagi? Saluran yang selanjutnya angkatan Senjata. Nah, angkatan bersenjata itu dia yang contoh tadi, dia masuk anggota Polri atau TNI ya. Setelah dia masuk jadi anggota TNI Polri, tentu status sosial di masyarakat pun akan berubah ya. Yang tadinya dia warga sipil biasa, setelah itu dia jadi anggota militer TNI ya. Tentu dia akan mendapat sesuatu yang berbeda dari masyarakat. Pandangan masyarakat itu akan berbeda terhadap dia ya. Selanjutnya apalagi? Lembaga perkawinan ya, contohnya orang yang biasa-biasa saja menikah dengan orang yang status sosial yang tinggi, tentu akan berubahlah status sosial orang yang biasa-biasa tadi ya. Apalagi? Sudah ya? Sekarang kita lihat ke dampak mobilitas sosial. Ada dampaknya ya? Dampak positif dan dampak negatif. Kita lihat dampak positifnya apa? Yang pertama, lihat di handout-nya. Apa yang pertama? Dampak positif. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju ya. Nah, jadi dampak positif mobilitas sosial itu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju ya. Contoh dia sekarang berprofesi sebagai guru, otomatis dia harus meningkatkan keterampilannya sebagai guru ya. Jadi guru juga harus belajar. Guru itu sama dengan siswa, sama-sama belajar untuk meningkatkan keterampilan ya. Kemudian yang kedua, mempercepat integrasi sosial ya. Contohnya kita harus terbuka dengan hal-hal baru, contohnya teknologi. Sekarang kan kita sudah biasa menggunakan HP ya. Nah, itu integrasi sosial yang dampaknya bisa bersifat positif ya. Paham? Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan hidup. Orang yang punya status sosial yang tinggi, melalui saluran-saluran mobilitas sosial yang ada, kita bisa meningkatkan status sosial kita bisa meningkatkan taraf hidup kita ya, ke arah yang lebih baik ya. Yang dampak negatif, yang pertama, timbulnya konflik ya. Timbulnya konflik. Kira-kira ada yang bisa bercontoh bagaimana mobilitas sosial ini bisa menimbulkan konflik? Contoh misalkan apa? Mahasiswa. Contoh misalkan begini, kalian dari kelas 7 kemudian naik kelas 8, sudah naik status sosial yang kalian ya. Masuk siswa baru, kalian bertindak semena-mena terhadap mereka karena berpikir sudah senior, karena biasa begitu ya. Nah, itulah dampak negatifnya dari saluran mobilitas sosial. Makanya kalau sudah mendapat tingkat status sosial yang lebih tinggi, tidak boleh semena-mena terhadap yang di bawah. Apalagi dampak negatif, gangguan psikologis. Contohnya, ada yang bisa bercontoh? Gangguan psikologis, contohnya begini. Orang sudah keluar uang banyak untuk mencalon anggota DPR, sudah keluar ratusan juta. Tiba pemilihan dia tidak terpilih, tentu akan mendapat gangguan psikologis. Dia akan down, bahkan banyak yang bunuh diri ya. Itu dampak negatif dari mobilitas sosial. Ada lagi dampak negatifnya? Munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Munculnya keretakan ya, sama dengan yang tadi. Timbulnya konflik ya. Timbul konflik, akhirnya terjadi keretakan hubungan. Paham? Ya, Pak. Oke, sampai situ paham ya? Sekarang kita sebelumnya kemarin ada tugas ya? Ada tugas. Silakan dikumpul dulu tugasnya.
Oke, kumpul. Ketua kelasnya kumpul semua. Terus bawa di depan. Satu orang saja. Satu orang saja yang kumpul. Silakan. Iya, kumpul. Satu orang saja kumpul sama temannya. Bawa. Kumpul secara kolektif ya, nggak usah satu-satu supaya tidak bergeser lagi mejanya. Kumpul semua. Silakan. Punyanya Nusril? Dikumpul, silakan dikumpul. Ada yang tidak kumpul tugas hari ini? Kumpul semua ya? Oh, yang tidak hadir. Nanti ketua kelasnya dikumpul ya. Yang tidak hadir. Sudah semua ya? Oke, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Pembelajaran masih seperti yang lalu. Kita diskusi lagi ya. Laki-laki pas 3 ya, kita bagi 3 kelompok. Laki-laki silakan dicari kelompoknya. Atau kita rolling saja lagi ya. Diacak. Oh, Pak Guru acak saja kalau begitu ya. Kelompok 1 laki-lakinya Ilham ya. Ilham. Terus anggotanya anggotanya mana? Anggotanya ini saja yang Rasti 1. Satu lagi Kasih. Silakan. Di kelompok 1 di sini. Silakan pindah ke sini. Untuk kelompok 2 Nusril. Nusril sama Lisa dan Selfie. Silakan di kelompok 2 sini. Sisanya kelompok 3 sini ya. Oke, silakan diatur dulu. Sudah? Sudah ya? HP siapa itu? HP siapa? Kita HP siapa yang punya? Oke. Untuk kelompok 1, jadi kita ada 3 kasus ya. Kelompok 1 dia kisah anak petani yang lulus akmil ya. Kemudian kelompok 2 dia tentang orang tua yang hanya lulusan SD, anak yang mampu lulus S2 di Inggris. Kelompok 3 dia kerja keras antarkan anak nelayan jadi pengusaha sukses. Nah, nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada di belakang ya, berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam kasus di atas, saluran apa yang digunakan dalam mobilitas sosial tersebut, usaha apa yang dilakukan sehingga bisa melakukan perubahan sosial vertikal naik,
bagaimana saluran mobilitas sosial tersebut dapat mewujudkan terjadinya mobilitas sosial. Kemudian bagaimana dampak mobilitas sosial yang diperoleh oleh orang yang ada di kasus tersebut, ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana tadi? Ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Oke, sebelum mengerjakan, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Setiap kelompok harus ada leadernya ya. Dengar dulu semua. Setiap kelompok harus ada pemimpinnya supaya dia bisa mengkondisikan teman-temannya. Supaya aktif semua. Ya, jadi semua kegiatan diskusinya ketua yang bertanggung jawab atau leader yang bertanggung jawab. Kelompok 1 mana ketuanya? Siapa? Yang waktu ditunjuk ya? Yang mana? Ilham saja ya? Ilham saja. Kelompok 2 siapa? Tokal saja ya? Ya? Kelompok 3? Yang waktu ditunjuk siapa? Ya, nanti ketuanya yang maju tampil ke depan ya. Bisa? Bisa ya? Bisa? Jangan malu-malu. Oke ya? Silakan diskusikan, dicakar-cakar dulu di kertas kosong bersama temannya. Nanti kalau sudah fix, sudah disepakati jawabannya, maka itu dipindahkan ke LKPD-nya. Oke ya? Paham ya? Kita beri waktu 20 menit. Ya? Kita beri waktu 20 menit. Ada yang bertanya? Dengar dulu semua. Ada yang bertanya terkait dengan pekerjaan LKPD-nya? Tidak ada? Nah, silakan dikerjakan, kita beri waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan. HP-nya fokus ke handout ya, materi yang akan kita bahas. Silakan berdiskusi. Silakan. Usahakan harus aktif semua ya, karena kita nilai semuanya. Kita nilai keterampilannya, sikapnya, dan pengetahuannya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nah, nanti setelah didiskusikan, dicatat jawabannya di kertas kosong dulu ya. Di kertas kosong. Kalau sudah disepakati itu jawabannya, maka itu dipindahkan ke LKPD-nya. Ya. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2, materinya sudah ada ya. Silakan dipahami dan didiskusikan sebelum dipindahkan ke LKPD. Nanti didiskusikan dulu di kertas kosong dulu, catat-catat. Kalau sudah disepakati itu jawabannya, baru dipindahkan ke LKPD-nya. Ya, paham ya? Kelompok 1. Nah, silakan didiskusikan dulu ya, diskusikan. Kemudian dicatat, dicakar-cakar di kertas kosong dulu. Kalau sudah disepakati jawabannya, baru dipindahkan ke LKPD-nya. Materinya sudah ada tuh? Materinya sudah ada di handout-nya. Handout itu materi pembelajaran, materi ya. Kelompok 1. Silakan dicakar-cakar dulu.
Sudah aktif semua ya? Sudah materinya kan? Sudah dibuka HP-nya? Nah, nanti didiskusikan materinya kelompok 2 ya. Kalau sudah disepakati jawabannya baru dipindahkan ke LKPD. HP-nya fokus ke handout ya. Jangan buka-buka yang lain. Usahakan fokus ke handout-nya. Handout yang sudah dikirim. Oke, silakan. Jangan. Kenapa? Iya, semuanya. 4 nomor kan? 1, 2, 3, 4 ini nanti di sini. Kalau tidak muat ya di bawah sini. Dipindahkan dulu, didiskusikan dulu di sini ya. Nanti sudah fix baru dipindahkan ke PD-nya. Supaya tidak coret-coret ke PD-nya. Karena biasa kan LKPD-nya kotor. Makanya jangan langsung ditulis di LKPD-nya. Silakan ya. Usahakan aktif semua. Kita nilai ya, ada namanya lembar observasi. Jadi kita observasi langsung bagaimana diskusinya. Siapa yang aktif, siapa yang saat diskusi ketawa-ketawa, ya, siapa yang tidak fokus. Nah, di sini kita langsung beri nilai. Paham ya? Siapa yang mengantuk, kalian usahakan aktif semua. Nusril ya? Oke ya, silakan. Ketua kelompoknya tolong dikontrol teman-teman ya, biar aktif semua, supaya nilainya bagus semua. Ada masalah kelompok 1? Cari, Pak. Kelompok 2 ada masalah? Tidak, Pak. Kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Tidak, Pak. Bisa ya? Kelompok 3 tadi siapa ketuanya? Fokus ya, fokus. Nah, kelompok 1 yang aktif ini. Aktif semua ya? Bersenjata. Kelas D. Fokus ya, fokus.
Fokus ya, fokus.
Sudah? Pak, Berapa lagi? lagi 3 Pak. Lagi 2 Pak. Oke, silakan ya. Akan kerja. Kelompok 2? sedikit Pak. Oke, silakan didiskusikan ya. Kelompok 3? Ya, silakan. Fokus ya, fokus. Yang melamun, fokus. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Sudah? Pak. Sedikit Pak. Kita beri waktu 5 menit lagi ya. Ya Pak. Silakan diselesaikan dulu. Ya, Pak. Cepat sedikit ya. Ada masalah? Saya tidak usah di fokus ya, fokus. Ini
jawaban kelompok 3. Siapa nanti yang akan maju? Ketuanya. Berapa nomor lagi? Ada masalah? Ada soal yang tidak bisa dijawab? Ada soal yang tidak bisa dijawab? Bisa semua? Bisa, Pak. Yang bisa dipahami. Oke, silakan ya. Kelompok 1. Fokus. HP-nya fokus ya, HP-nya untuk LKPD saja, untuk handout saja ya, untuk membaca materi. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Iya. Sudah semua? Oke. Sebelum tampil, jadi mekanismenya begini ya, supaya kita pembelajarannya lebih interaktif. Jadi saat kelompok 1 yang tampil, kelompok 2 bertanya. Saat kelompok 2 tampil, kelompok 3 yang bertanya. Kalau kelompok 3 yang tampil, berarti yang bertanya kelompok berapa? Kelompok 1 ya, jadi kembali ke sini. Nah, jadi saat nanti kelompok 1 tampil, usahakan buat pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 2. Ya, silakan nanti dicatat pertanyaannya kalau ada untuk kelompok 1. Oke ya? Oke. Kalau begitu kita persilakan kelompok 1 perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya satu orang saja. Kelompok lain silakan disimak. Oke, siap ya kelompok 1 ya? Silakan kelompok 1 perwakilan. Perkenalkan, nama saya Ilham, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dengan jawaban, dengan soalnya Pak. Baca soalnya dulu, basis jawabannya. Nomor 1, berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam kasus di atas, saluran apa yang digunakan dalam mobilitas sosial tersebut? Menurut kelompok kami, saluran mobilitas sosial yang digunakan dalam kasus pada artikel tersebut adalah saluran angkatan bersenjata. Nomor 2, usaha apa yang dilakukan sehingga Ahmad bisa melakukan perubahan sosial vertikal naik? Usaha yang dilakukan Ahmad untuk mencapai perubahan sosial vertikal naik yaitu dengan bekerja keras dan pantang menyerah. Setelah dia gagal 1 kali masuk akademi militer,
dia terus belajar dan ikut kursus untuk menggapai cita-citanya. Ya. Nomor 3, bagaimana saluran mobilitas sosial tersebut dapat mewujudkan terjadinya mobilitas sosial pada kehidupan Ahmad. Ahmad hanya seorang anak petani biasa. Dengan tulisnya dia sebagai anggota TNI, maka Ahmad akan meningkatkan derajat keluarganya di mata masyarakat. Nomor 4, bagaimana dampak mobilitas sosial yang diperoleh oleh Ahmad. Dampak mobilitas sosial yang diperoleh oleh Ahmad yaitu dengan menjadi seorang anggota perwira TNI, dia akan mendapat kehidupan yang layak, gaji tinggi, dan dapat rasa hormat dari masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Silakan. Oke, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara kita agar saat kita mencapai mobilitas sosial naik tidak kembali jatuh ke vertikal turun? Perhatikan pertanyaannya kelompok 1. Bagaimana cara kita agar saat kita sudah mencapai mobilitas sosial vertikal naik, kita tidak kembali turun? Kita beri waktu 2 menit ya. 2 menit untuk kelompok 1 mencari atau mendiskusikan jawabannya. Silakan kelompok 1. Silakan diskusikan ya, 2 menit. Kalau sudah bilang ya. Sudah kelompok 1? Kelompok 1? Sudah? Belum kali sedikit. Ya, silakan. 1 menit lagi ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian kalau sudah misalkan sudah mencapai mobilitas sosial yang tinggi supaya tidak jatuh ke mobilitas sosial vertikal turun? Kira-kira apa cara kalian? Sudah Pak. Ya, silakan. Silakan jawab. 1 orang saja ya. Perwakilan. Silakan. Pertanyaan ini. Bagaimana cara kita agar saat kita mencapai mobilitas sosial naik dan kembali jatuh ke vertikal turun? Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian agar saat sudah mencapai vertikal naik tidak kembali jatuh ke mobilitas vertikal turun? Silakan, kelompok 2. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Ya, silakan. Iya, silakan jawab. Menurut kelompok kami, cara agar tidak jatuh kembali ke vertikal turun yaitu dengan cara terus bekerja keras, terus belajar yang giat, dan jangan cepat menyerah. Ya. Jadi menurut kelompok 1, agar kita tidak kembali jatuh ke mobilitas vertikal turun, caranya belajar yang giat, belajar dengan tekun ya, dan tidak mudah menyerah. Bisa ya kelompok 2 ya? Kelompok 2 bisa ya? Oke. Kalau begitu kita persilakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa yang akan maju? Perwakilan 1 orang, silakan. Siapa? Silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan temannya. Terutama kelompok 3. Dipersiapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Nomor 1. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Lisa dari kelompok 2. Nomor 1. Berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam kasus di atas, saluran apa yang digunakan dalam mobilitas sosial tersebut? Menurut kami, saluran mobilitas sosial pada berita di atas adalah saluran pendidikan. Nomor 2. Usaha apa yang dilakukan sehingga bisa melakukan perubahan sosial vertikal naik? Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan perubahan pada berita tersebut
adalah dengan belajar yang giat dan pantang menyerah untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Nomor 3, bagaimana saluran mobilitas sosial tersebut dapat mewujudkan terjadinya mobilitas sosial pada kehidupan Nisa. Orang tua Nisa hanya lulusan SD dan bekerja sebagai tukang ojek. Setelah anaknya lulus beasiswa dan bekerja di Inggris, hal itu akan meningkatkan status sosial keluarganya. Nomor 4, bagaimana dampak mobilitas sosial yang diperoleh oleh Nisa? Dampak mobilitas yang terjadi pada Nisa setelah lulus beasiswa sampai bisa lulus S2 dan bekerja di Inggris adalah semua orang kampung dan bangga kepadanya. Ia bisa menaikkan status sosial keluarganya di mata masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2, silakan bertanya. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, perhatikan pertanyaannya. Silakan. Apakah ada dampak negatif mobilitas sosial yang dialami oleh Nisa dari kasus tersebut? Ya, kelompok 2. Apakah ada, kelompok 2 perhatikan pertanyaan, apakah ada dampak negatif mobilitas sosial yang dialami oleh Nisa dari kasus tadi? Kan hanya yang dijelaskan ada dampak positif saja ya. Nah, silakan pertanyaannya kelompok 3, apakah ada dampak negatif yang didapatkan oleh Nisa? Kita beri waktu 2 menit ya. Silakan. Silakan didiskusikan jawabannya. Sudah kelompok 2? Sudah, oke, silakan. Kelompok 3 disimak ya. Jawaban dari kelompok 2. Apakah ada dampak negatif mobilitas sosial yang dialami oleh Nisa dari kasus tersebut? Menurut para artikel yang kami baca, tidak ada dampak negatif dari mobilitas sosial yang dialami oleh Nisa. Yang ada hanya dampak positif saja. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2, tidak ada dampak negatif yang bisa diterima oleh Nisa, hanya ada dampak positif. Itu ya. Nah, jadi Nisa tadi dia berasal dari keluarga apa? Keluarga sederhana ya, dari orang tuanya hanya lulusan SD ya. Dia pekerjaannya tukang ojek online. Kemudian dia berusaha untuk mencari beasiswa LPDP sampai dia lulus S2 di Inggris. Nah, bahkan dia bekerja di sana ya sebagai konsultan. Itu. Kalau untuk yang kelompok 1 tadi dia apa tadi materinya kelompok 1? Materi tentang seorang nah, namanya siapa? Namanya Ahmad. Ahmad ini hanya anak seorang petani biasa. Dia kemudian bekerja keras sampai beberapa kali tidak lulus ya. Dia berusaha bekerja keras, kemudian dia ikut kursus sampai dia lulus menjadi Taruna Akmil, Akademi Militer ya. Sampai dia jadi seorang perwira ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilan. Salam dulu ya. Salam dulu perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni dari kelompok 3. Berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam kasus di atas, saluran apa yang digunakan dalam mobilitas sosial tersebut? Saluran mobilitas pada kasus tersebut adalah saluran organisasi ekonomi. Usaha apa yang dilakukan sehingga Edi bisa melakukan perubahan sosial vertikal naik? Usaha yang dilakukan
dilakukan untuk mendapatkan perubahan mobilitas sosial pada kasus tersebut, yaitu dengan bekerja keras dan dedikasi tinggi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Bagaimana saluran mobilitas sosial tersebut dapat mewujudkan terjadinya mobilitas sosial pada kehidupan Edi? Dengan menjadi seorang pengusaha dan menjadi chef di PT Industri Segantang Lada Islam, dia bisa mempekerjakan 500 orang karyawan sehingga statusnya di mata karyawannya adalah seorang bos yang punya derajat sosial tinggi. Bagaimana dampak mobilitas sosial yang diperoleh oleh Edi? Dampak mobilitas sosial yang terjadi pada Edi adalah dia akan sangat dihormati oleh karyawannya dan juga oleh masyarakat sekitarnya karena kesuksesannya menjadi seorang pengusaha sukses. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Kelompok 1 ya? Yang bertugas untuk memberi pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Kenapa Pak Edi lebih memilih jadi pengusaha dibandingkan jadi PNS? Oh iya, dalam kasus Pak Edi kan dia sempat ingin mendaftar jadi seorang pegawai negeri sipil ya. Tapi beberapa kali dia tidak lulus, kemudian dia lebih memilih untuk menjadi pengusaha ya. Silakan kita beri waktu kelompok 3 untuk mendiskusikan jawabannya. Kita beri waktu 2 menit ya. Bisa dibaca kembali artikelnya, ada di situ di artikelnya. Sudah? Soalnya kenapa Pak Edi lebih memilih pengusaha dibandingkan Iya. jadi PNS? Ya, silakan. Menurut kami mungkin itu pilihannya dia atau mungkin itu cita-citanya sejak kecil untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, menurut kelompok 3 mungkin itu pilihan hidupnya dia. Dia lebih memilih jadi pengusaha dibanding jadi seorang pegawai negeri sipil ya. Mungkin menurut kelompok 3 itu mungkin cita-citanya dari kecil. Ya. Nah, jadi begini. Apapun pekerjaannya, mau pengusaha, mau pegawai negeri, mau TNI, Polri itu sama saja. Bahkan Nabi juga itu seorang pengusaha. Kata Nabi, 9 dari 10 pintu rezeki yang ada di dunia ini itu dari berdagang atau jadi pengusaha. Jadi 9-nya itu diambil oleh pengusaha. 9 semua diambil pengusaha. Satunya itu dari TNI, Polri, PNS, ya. Jadi coba bandingkan, banyakkan mana rezekinya dari pengusaha atau seorang pegawai negeri sipil? Banyakkan mana? Pengusaha, ya. Karena kata Nabi dia 9 dari 10 pintu rezeki itu semua melalui berdagang. 9, satunya kita bagi-bagi, ada jadi presiden, jadi menteri, kemudian jadi polisi, jadi bupati, jadi gubernur, dari camat, jadi lurah, jadi kepala desa, itu mereka ambil satu. 9-nya diambil oleh pengusaha atau pedagang. Ya, bahkan Nabi sendiri juga seorang pedagang. Nah, jadi apapun pekerjaannya, selama itu kita tekun, kita rajin, tentu itu akan menjadi nilai positif juga untuk diri kita. Ya, tentunya kalau ingin jadi pengusaha atau pedagang, jadilah pedagang yang beretika. Ya, jangan bermain curang. Ya, harus jujur. Walaupun jadi pedagang harus tahu hukum-hukumnya dalam berdagang. Itu. Ya, itu untuk kelompok 3 ya. Sudah semua? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sebelum kita ke penutup, kalau ada yang belum mengerti silakan bertanya. Silakan. Ya, silakan Lisa. Bisa dijelaskan lagi contoh saluran mobilitas sosial yang perkawinan? Contoh saluran mobilitas sosial yang perkawinan. Nah, contohnya begini. Misalkan dia dari rakyat biasa, kemudian dia menikah dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi, maka dia otomatis akan ikut juga naik status sosialnya. Contoh misalkan tahu Pangeran William, cucunya Ratu Elizabeth II yang baru-baru kemarin meninggal kan? Nah, dia kan istrinya kan orang biasa, namanya itu Kate Middleton. Nah, istrinya orang biasa, setelah menikah dengan Pangeran William, otomatis dia juga akan terangkat status
Ya, status sosialnya ya. Itu ya, Lisa ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan Ilham. Tadi kan dampak mobilitas sosial ada dampak positif dan dampak negatif. Ya. Apakah kita bisa menghindari dampak negatifnya, Pak? Oh iya, apakah bisa kita menghindari dampak negatif dari mobilitas sosial? Ada yang bisa? Bagaimana cara kita menghindari dampak negatif dari mobilitas sosial? Dampak negatif kan tadi ada terjadinya konflik, kemudian gangguan psikologis ya. Contoh misalkan yang terjadi konflik. Bagaimana kita menghindari terjadi konflik? Ya tentu dengan adanya toleransi entah itu antar suku, antar umat beragama, itu untuk menghindari terjadinya konflik ya. Usahakan kita hindari itu. Kalaupun nanti status sosialnya kita sudah tinggi, jangan bersikap sombong sama orang-orang yang berada di bawah. Nah, itu cara menghindari terjadinya konflik ya. Kemudian misalkan untuk menghindari terganggunya psikologis, contoh tadi ada orang mencalon anggota DPR, setelah gagal dia sampai gila, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Karena apa? Kurangnya imannya dia. Maka untuk menghindari itu kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah ya. Itu untuk kita membentengi diri kita dari hal-hal yang sifatnya gangguan psikologis. Itu ya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada saluran mobilitas sosial dan Pendidikan. saluran mobilitas sosial. Ada apa saja? Pendidikan. Ya, saluran pendidikan. Kemudian organisasi ekonomi. Kemudian Lembaga keagamaan. lembaga keagamaan, politik, angkatan bersenjata. Sebagai kesimpulan bahwa ternyata kita punya banyak saluran untuk kita menaikkan status sosial kita di masyarakat ya. Ada saluran melalui angkatan bersenjata, ada saluran politik, saluran ekonomi, profesi ya. Itu banyak saluran yang bisa kita tempuh supaya kita bisa meningkatkan derajat kita bisa meningkatkan status sosial kita di masyarakat. Tentunya kuncinya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, kuncinya adalah apa? Kerja keras. Apalagi tidak mudah menyerah. Kemudian kata kelompok 1 tadi, bagaimana cara kita supaya kita saat sudah berada pada posisi mobilitas sosial naik supaya tidak kembali turun ya, tidak boleh mudah menyerah. Harus tetap bekerja keras ya. Harus konsisten. Kemudian tidak boleh sombong ya. Misalkan sudah jadi dalam lingkup sekolah, misalkan jadi ketua OSIS. Ketua OSIS harus bisa mengayomi anggota dan seluruh siswa pada sekolah ya. Jangan sombong ya. Harus bisa menampung aspirasi semua siswa-siswa ya. Harus bisa jadi pemimpin yang baik. Nah, contoh di dalam kelas, contohnya ketua kelas lah ya. Ketua kelas itu harus jadi pemimpin yang baik ya. Jadi dari dini sudah menjadi pemimpin, tanggung jawabnya besar ya. Nah, kalau jadi pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim, nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti ya. Jadi sekecil apapun itu, selama kita jadi pemimpin, kita harus jadi pemimpin yang amanah ya. Kita harus jadi pemimpin yang adil ya. Paham ya? Jadi itu. Kemudian ternyata mobilitas sosial juga punya dampak bagi kehidupan kita. Dampaknya ada yang dampak positif dan ada yang berdampak negatif. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan mobilitas sosial yang kita miliki, memanfaatkan dampak-dampak negatifnya. Kalau bisa kita menghindari adanya dampak negatif. Contoh tadi apa? Contoh dampak negatif tadi ada apa? Apa tadi? Dampak negatifnya terjadi konflik. Apalagi terjadi apa tadi dampak negatif? Yang pertama terjadi konflik, yang kedua terjadi apa? Terjadi Psikologis. nah, tekanan psikologis ya. Contoh tadi seorang anggota DPR dia gagal mencaleg, kemudian terjadi psikologis, bahkan bisa sampai bunuh diri orang. Itu kalau bisa kita hindari ya. Nah, jadi
Pak Guru pikir pertemuan kita sampai di sini saja. Kita pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Ada yang bosan? Tidak. Ada yang mengantuk? Tidak, Pak. Kira-kira menurut kalian dari pembelajaran kita hari ini apa yang kita harus perbaiki supaya kita bisa lebih maju lagi nanti saat pembelajaran ke depannya? Apa? Apa yang harus kita perbaiki lagi? Ada tidak yang harus kita perbaiki supaya sebagai bahan kita untuk refleksi ke depan? Ada tidak? Hah? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Oke, untuk tugasnya ya. Untuk tugas silakan dibagikan ketua kelasnya. Nanti dibagikan ya. Dibagikan teman-temannya. Ini nanti kita kumpul minggu depan lagi ya. Nanti sebentar bagikan. Ada yang tidak hadir ya? Disimpan saja, dipegang saja yang tidak hadir. Iya. Sudah semua ya? Sudah semua? Oke. Jadi untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ada di subbab berikutnya ya. Pluralitas jadi nanti sebelum pertemuan usahakan dibaca-baca dulu bukunya ya. Baca-baca buku 5 menit tidak apa-apa. Misalkan kita ketemu lagi hari Rabu, maka Selasa malamnya dibaca-baca. Akan handoutnya sudah dikirim ya di HP-nya. Nah, nanti usahakan dibuka 5 menit, minimal 5 menit lah. Kalau tidak sempat ya dibuka 5 menit tidak apa-apa. Kalau punya waktu lebih ya lebih dari 5 menit saya kira lebih baik ya. Supaya apa? Supaya nanti kita pembelajaran sudah ada pondasinya kalian, pengetahuannya kalian tentang pluralitas itu sudah tahu. Jadi kalau Pak Guru tanya nanti apa itu pluralitas, setidaknya sudah ada bayangan, ya? Paham ya? Paham? Oke. Sebelum kita tutup, silakan kursinya diperbaiki dulu. Diatur kembali perbaikannya, kursinya. Sudah diatur kembali semua kursinya? Diperbaiki kembali ya, yang di belakang sana, perbaiki. Yang belakang sana. Silakan diperbaiki. Sudah? Masih ada yang bengkok-bengkok itu kursinya. Perbaiki dulu, diluruskan. Oke, udah ya? Oke, perhatikan semua. Perhatikan semua. Sebelum kita akhiri, sebagai kata-kata penutup dari Pak Guru, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Karena ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemana-mana. Ilmu itu dia tidak butuh tempat, harta yang tidak butuh tempat untuk kita bawa kemana-mana. Ya, jadi kita bisa hidup dimanapun
dengan kita membawa ilmu. Ya? Paham ya? Nah, jadi hidup tanpa harta itu mungkin kita akan hidup terombang-ambing. Tapi kalau kita hidup tanpa ilmu, mungkin kita akan mati dalam kebodohan. Maka mungkin lebih baik kita hidup tanpa harta, yang penting kita punya ilmu. Contoh misalkan kita terdampar di negeri manapun, tapi kalau kita punya ilmu, kita punya skill, kita bisa hidup tentunya. Ya, makanya penting kita untuk berilmu ya. Paham? Jadi saya akhiri sebagai kata penutup. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai rencana kami masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.